di hari ini kita kedatangan anak dari pemilik industri Flower Original, Mas Noval Septian. Iya. Mas Noval, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini alhamdulillah baik, sehat, ya seperti itu. Ya, jadi industri Flower Original ini usaha yang bergerak di bidang industri sendal ya? Iya, di industri sendal. Dan ini tuh kalau misalkan kita lihat ke belakang ya, lebih ke pembuatan distribusi kayak untuk menjual beberapa macam sendal yang kita ambil juga nih dari orang, lalu kita menjadikan satu, terus kita jual lebih ke di e-commerce sih. Oke. Pada bagian organisasi industri Flower Original, terdapat Wahyudin yang memimpin sebagai direktur, serta 2 manajer yaitu Noval Septian dan Anissa Septiani, beserta 10 karyawan yang bekerja pada Flower Original. Itu tantangan yang dihadapi oleh industri Flower Original apa sih? Dari beberapa aspek kayak globalisasi, terorisme, perubahan iklim, atau perubahan demografi, itu kira-kira di aspek apa? Di kita itu kayaknya masuk ke globalisasi ya. Kenapa? Karena waktu COVID-19 itu banyak banget nih produsen atau industri yang turun. Karena kan orang jadi jarang keluar rumah. Nah, tapi sebenarnya dengan sekarang ini udah jarang COVID itu menurut saya ya. Jadi peningkatannya itu penjualannya lebih naik. Jadi kayak orang-orang banyak banget yang bisa keluar rumah gitu kan, bisa lihat-lihat sendal kayak gitu sih. Terus kayak kalau selanjutnya itu apa ya, kayak inovasi, karena kan semakin bertambahnya tahun ya atau berkembangnya zaman, itu banyak banget inovasi-inovasi terbaru nih yang keluar. Nah, kita harus mengikuti tren zaman seperti itu. Oke, baik, ada beberapa yang harus diketahui. Yang pertama dari pemilik. Nah, pemilik ini harus bisa mengatur keseluruhan dari produksi ataupun dari kondisi terkini. Kayak misalkan dia harus bisa menguasai semuanya atau bisa ngatur semuanya. Lalu ada tim produksi. Tim produksi ini mengatur berjalannya atau pembuatan sandal, yang dimana sandal ini harus sesuai standar. Lalu ada tim desain. Nah, tim desain ini harus bisa menginovasi atau harus bisa mengikuti tren atau ngikutin zamannya. Yang keempat itu ada tim pemasaran atau marketing. Nah, tim marketing ini harus bisa mengatur promosi, kapan jam promosi yang terbaik, harus bisa mengatur target-target, kayak targetnya buat siapa sih gitu kan. Lalu dia juga harus bisa membuat apa ya, kayak hubungan antara online ataupun offline untuk pelanggannya. Nah, yang terakhir tim keuangan. Nah, tim keuangan ini mengatur keseluruhan keuangan yang masuk maupun keluar, atau keuangan yang bisa jadiin kayak apa ya, kayak misalkan mengatur uang kas lah, seperti itu. Noval, tadi aku pengen tahu nih tentang cultural information atau budaya perusahaan dari industri Flower Original itu apa sih? Nah, untuk cultural information itu yang pertama dari jam kerja nih. Jam kerja kita itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, untuk pegawainya kita membuka ruang lingkup kayak area sekitar, membuka lapangan pekerjaan di area setempat. Kenapa? Karena orang-orang yang kerja di kita itu kebanyakan orang dewasa yang dia pengangguran. Kita ambillah untuk kerja di kita nih, kayak ibu rumah tangga yang berusia 40 tahun atau 35 tahun. Kita juga enggak mempekerjakan usia di bawah umur. Kita nggak ada anak kecil. Kita lebih ke orang-orang dewasa yang seharusnya mereka bekerja tetapi mereka tidak mempunyai pekerjaan. Seperti itu. Terus untuk nilai kekeluargaannya gimana nih? Karena yang aku dengar kan dari pimpinan-pimpinan itu kebanyakan dari anggota keluarga ya. Nah, kalau misalkan kekeluargaan ya, itu dari keluarga kita itu semuanya ada kontribusinya untuk mengatur atau berjalannya industri ini, yang dimana kita ada inovasi-inovasi nih dari perorangan agar si industri itu berjalan lebih baik dan lebih meningkat. Gitu. Oke, jadi di industri itu kan nggak mungkin ya nggak terjadi masalah. Ya. Nah, untuk proses pembuatan keputusan dari masalah yang terjadi itu menggunakan rational models atau intuitive process atau Kita menggunakan intuitive
proses karena pengalaman juga, karena di industri kita nih bidangnya itu di bidang e-commerce yang dimana barang kita kirim itu kebanyakan melalui ekspedisi kayak semacam ekspedisi JNT atau Super Express. Nah, pengalaman sebelumnya itu ada beberapa produk yang dimana produknya waktu sampai ke konsumen itu kadang ada yang sobek, ada yang rusak. Nah, itu kan bukan kesalahan kita nih. Nah, dengan pengalaman tersebut kita mencari solusi yang dimana kita cari dulu masalah di mana. Ternyata masalahnya itu ada di pengiriman, karena sandal yang kita kirim itu sudah sesuai ketentuan, bukan yang kita kirim yang rusak, bukan, karena kita ngirim yang ya sesuainya lah kayak gitu kan. Lalu solusinya gimana? Kita membuka ruang lingkup untuk si agar sandal nyampe ke tujuan itu aman. Jadi kayak kita ngobrol nih dengan ekspedisinya, gimana caranya biar sandalnya itu atau paketnya itu nyampe dengan aman atau lebih baiklah pas datang ke konsumen. Oke, kan ada banyak gaya konflik nih yang bisa terjadi di satu perusahaan. Ada avoidance, accommodation, competition, compromise, atau collaboration. Nah, di industri Floover Original ini yang sering terjadi tuh apa? Oke, nah untuk kita lebih ke compromise. Kenapa? Karena dengan compromise kita membuka ruang lingkup atau ruang lingkup berkompromi nih. Kayak contoh masalahnya pada waktu itu ada kejadian yang dimana orang tersebut atau karyawan itu dia mencuri suatu produk dari kita. Nah, tapi yang ketahuan nih, itu kita cara ngatasinnya, kita memberitahu dulu nih kepada yang bersangkutan kenapa dia bisa mencuri. Lalu setelah itu kita membuka kompromi juga buat semua karyawan bahwa kalau misalkan lagi butuh sesuatu itu lebih baik bilang. Jadi jangan sampai kalian bertindak sendiri atau kalian akan mendapatkan akibatnya. Oke, dari beberapa fase tahap siklus hidup organisasi, dari startup phase, growth phase, harvest phase, atau decay stage, menurut Mas Noval, industri Floover Original itu ada di tahap yang mana sih? Untuk tahapan itu kita masih di tahap growth phase. Kenapa? Karena industri ini baru berjalan sekitar 2 tahun, yang dimana kita udah mulai di tengah nih, karena setiap harinya kita memiliki orderan 1000 resi atau 1000 alamat. Nah, kita masih di tengah, kita akan terus naik ke yang lebih tinggi. Jadi kita masih di tahap growth phase. Nah, terus apa aja sih faktor pemicu stres di industri Floover Original ini? Nah, untuk pemicu stresnya itu ada beberapa masalah ya. Kayak misalkan nih, yang pertama itu kan kita juga ngambil dari pabriknya langsung nih, karena kan kita distribusi ya. Nah, kadang pabriknya itu ngirim si bawaan itu lama, yang dimana pesanan orderan konsumen itu terkirimnya lambat, dan itu bikin rating toko kita itu jadi turun. Yang pertama. Yang kedua, itu kadang pernah ada kejadian, jadi kayak kurir tuh ngambil barang konsumen, dan itu bikin nilai kita dan konsumen itu masih bintang ke kita tuh jelek. Itu salah satu masalah nih akhir-akhir ini yang sering kita alami. Masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, gimana sih keberagaman di tempat kerja di industri Floover Original ini? Nah, kalau misalkan di kita banyak banget, nggak banyak sih sebenarnya, kita karyawannya itu orang asli Bogor. Tapi dari umurnya ini ada ibu, ada bapak-bapak, dan ada remaja. Dan kita juga udah dijelasin di awal ya, saya udah pernah bilang bahwa kita nggak mempekerjakan di bawah umur. Dan untuk agama atau suku ras ya orang asli Sunda, asli Bogor, dan agamanya agama Islam semua sih kalau di kita. Seperti itu. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir, apa aja teknologi komunikasi yang digunakan oleh industri Floover Original? Banyak banget, salah satunya nih kita di e-commerce. Nah, di e-commerce ini kita menggunakan beberapa aplikasi seperti Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, atau Shopee. Nah,
karena di semua e-commerce kita masuk juga nih produk kita. Lalu untuk misalkan mau beli barang grosiran atau banyak, itu bisa kita kirim invoice-nya lewat email, lalu komunikasinya kita lewat WhatsApp seperti itu. Jadi semua e-commerce itu kita ada dan kita masukin. Yang tadi 4 itu udah saya sebutin kayak gitu sih. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga nih sesi wawancara kita sama Mas Noval. Ya. Untuk Mas Noval, terima kasih atas Ya. ketersediaan waktunya untuk diwawancara oleh kita. Sama-sama. Dan Semoga usahanya berjalan lancar terus ya. amin. Terima kasih ya Kak. Iya, terima kasih kembali.